Pak. Ya, Prof. Heri. Heri. Apa kabar, Prof. Heri? Alhamdulillah. Pak Fajrul ini gagah sekali kelihatannya. Makin muda Pak Fajrul ya. Udah. Kalolo. Halo. Kalolo kalalau. Selamat siang, Bu Rektor. Prof. Assalamualaikum. Muka sudah semut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zakir, gabung juga Pak Zakir. Om Kadi. Siap. Bu Rektor. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Rektor. Ya, alhamdulillah. Bahagia ada dua rektor ku hadir. Nama Prof. Rahman. Wah, senangnya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari teman-teman. Prof. Budu. Pada prinsipnya sama Pak. Saya secara tentu menerima dengan sangat baik. Namun lebih ada beberapa hal yang perlu saya mungkin menyampaikan penjelasan di kamar. Dari Dewan Pendidikan Provinsi ikut bergabung. Assalamualaikum Pak Nazir. Maruf. Iya. Assalamualaikum. Salam. Mana Prof. Kantor ini Heri? ya, Prof? Iya. Di kantor ya? Bukan. Di rumah. Prof. Jupri. Ya, Kan psikologi UNM. ya, hadir. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum untuk semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Lulu. Karena kabar budaya. Pak Tansil. Assalamualaikum, Pak. Nah, pimpinan redaksi Tribun Timur, mungkin kita ada arahan apakah sudah kita mulai saja sambil menunggu yang lain bergabung seperti sebelum-sebelumnya juga kan biasanya begitu, atau berapa menit, gimana kira-kira? Iya, Pak, silakan Pak moderator. Aja ya. Adi, iya, silakan Pak, sambil bergabung mungkin yang lain. Iya. Oleh publik dan mungkin supaya tidak waktu buang, apalagi sudah narasumber ada Pak Dr. Fajrul Rahman bergabung, ada Bu Rektor. Kita bisa mulai, barangkali kasih background Pak Adi, dibuka aja ya. Assalamualaikum Pak, kita menyimak sudah live di Facebook dan live di channel YouTube kita. Iya. Sudah ready, iya. Bisa dicek langsung sambil kalau yang di layar komputer
langsung cek di channel YouTube kita yang 1,2 juta dan di Facebook kita. Bisa, silakan. Ya. Banyak ya yang ikut ya. Baik, kita mulai aja, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Kita mulai diskusi kita dengan ucapan basmalah. Hari ini sebenarnya diskusi kita seri 2 via Zoom masih membahas mengenai COVID dalam kaitannya dengan pendidikan, karena banyak masukan, apalagi di diskusi yang lalu juga belum tuntas ya. Ada hal-hal yang sangat urgen, sangat penting untuk kita kaji lebih jauh, karena kita berharap sebenarnya diskusi kita, dialog kita pada kesempatan ini ada solusi. Jadi saya ingin memberikan penekanan, kita berharap ada solusi, karena pasti kalau kita berbicara sebentar akan banyak muncul problem. Banyak masalah yang kita hadapi berkaitan dengan dampak COVID ini. Nah, kita berharap ada solusi, dan tentunya ya, kita mau melihat juga ada titik harapan, karena publik ini sebenarnya juga cemas. Publik ini bahkan pelaku ya pendidikan juga itu terus mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi karena berbagai keterbatasan. Nah, apakah COVID ini berhenti dalam waktu dekat atau COVID ini akan masih panjang ya? Itu juga persoalan lain berikutnya, karena kita melihat juga banyak persepsi. Nah, ini sebenarnya latar belakang juga yang saya coba uraikan, karena ada yang mengatakan COVID ini segera berakhir, bahkan optimis Juni, Juli, ada yang mengemukakan terakhir bahkan September, Desember, tapi ada bahkan prediksi sampai semester akhir 2021 masih kita menghadapi, bahkan ada prediksi sampai 2022 dengan melihat vaksin ya, pengandaian seperti itu bahwa itu belum ditemukan dan itu akan menjadi problem, dan selama itu juga ya physical distancing itu masih sangat diperlukan. Nah, itu saya kira yang menjadi latar, sehingga kita berharap ada 2 narasumber utama yang bisa memberi gambaran. Paling tidak kajian dari segi perspektif yang berkembang di kabinet lah ya, karena kita butuh sebetulnya, karena pemerintah pasti sudah punya paket kebijakan apa yang akan dilakukan kalau COVID itu panjang, atau mungkin juga sudah ada prediksi yang menjadi patokan bagi pemerintah bahwa COVID ini akan berakhir tahun ini atau apa. Kalau jangka panjang mungkin juga sudah ada kebijakan ya yang akan diambil. Nah, itu mungkin kita harapkan nanti juga dijelaskan oleh Pak Fajrul. Nanti kita berharap penjelasan seperti itu, apa langkah yang diambil pemerintah. Nah, mungkin itu akan menjadi acuan bagi narasumber berikutnya untuk menjelaskan, terutama para pelaku pendidikan, rektor, pimpinan perguruan tinggi dan lain-lain, kepala sekolah juga, ada kepala sekolah yang kita undang juga, kepala dinas ikut bergabung, mungkin bisa memberikan gambaran nyata kondisi yang di lapangan. Ada juga DPRD provinsi sempat membuat penelitian mengenai efektivitas daring di tingkat pendidikan menengah, nanti juga ikut bergabung. Nah, nanti kajian ilmiah, nanti saya kira kita berharap dari Prof. Irawan Yusuf. Nah, kita ada harapan bahwa ada gambaran kajian yang sesungguhnya ya. Saya sempat kemarin di diskusi forum dosen menggulirkan itu, tapi ya ada perdebatan karena ada rumus yang harus dibuat. Jadi jawaban terhadap prediksi itu harus ada rumusnya. Nah, itu juga menjadi problem bagi kita. Mungkin nanti ada kajian yang bisa dibuka oleh Prof. Irawan, karena nanti ini akan menjadi pegangan kita, pelaku pendidikan, apalagi pengambil kebijakan ya. Paling tidak untuk membuat proyeksi apa arah kebijakan yang akan diambil. Mungkin ya yang sekarang ya sudah berjalan, tetapi proyeksinya kalau COVID itu panjang. Nah, apalagi ada pembicaraan tentang pasca COVID ya, di mana ada kehidupan baru yang kita hadapi, tentu dengan kebijakan yang menyesuaikan juga nantinya. Nah, ini
Nanti saya kira itu dua dengan yang akan membuka nanti dimulai oleh Pak Fajrul lalu Prof. Irawan, lalu nanti Ibu Rektor saya kira akan memberikan arahan dan mungkin mewakili, tapi paling tidak memberi nanti juga role model lah paling tidak arah kebijakan perguruan tinggi negeri, karena UNAS ini telah menggariskan juga membuat kebijakan yang berarti situasi COVID dampaknya terhadap pendidikan. Dan juga Pak Rektor Unismo dari perguruan tinggi swasta saya kira juga bisa nanti berikutnya memberikan arahan memberikan pandangan yang dilakukan, arah kebijakan yang dilakukan. Nah, tema ini sebenarnya terlalu luas Bapak Ibu, makanya sebenarnya saya pikir kita tetap fokus masuk pada intinya nanti sebentar ke daring. Karena sangat kompleks masalah yang bisa tercover. Saya khawatir kita nanti melebar karena akan banyak muncul pendapat, akan banyak muncul sisi pandang ya, ekonomi, politik, apalagi kan implikasi dari COVID ini sangat kompleks. Jadi nanti mungkin ya karena ini kita berharap dan ditonton juga oleh banyak pelaku pendidikan, dan harapan kita ini bisa memberi mereka juga referensi untuk berbuat menjalankan tugas. Saya kira itu saya mendengar kabar terakhir narasumber kita yang terakhir Pak Dirjen Dikdasmen. Jadi ada penjelasan mengenai arah kebijakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah sebenarnya, tapi beliau katanya ada rapat. Saya dapat pemberitahuan dari Ketua LPMP Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan beliau bisa bergabung sebentar. Tapi ya sebentar mungkin bisa kalau ada Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bisa juga mungkin nanti ada anggota DPR bisa mengisi juga tentang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Saya kira itu selayang pandang Bapak Ibu latar belakangnya. Kita berharap ada solusi dan tentunya kita berharap ada titik optimisme apa yang bisa kita peroleh dari hasil dialog kita hari ini yang kita bisa jadikan rujukan bersama untuk berbuat. Demikian, saya mau persilahkan dulu pertama ke Pak Dr. Fajrul, sahabat saya. Silakan Pak Fajrul, terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan. Baik. Baik. Berapa menit ini? Ya, kebenaran. 10 menit ya? Oke, baik. 10 menit. Insya Allah. Sekarang 14.22 berarti 14.32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ya, silakan Pak Fajrul. Oke, baik. Karena waktunya tidak banyak, sekitar 10 menit, saya tadi 2 hari ini ada rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Yang pertama kemarin itu terkait dengan perkembangan terakhir COVID-19, kemudian hari ini tentang problem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Saya akan ambil secara langsung saja, begitu. Tapi yang terpenting tekanan dari Presiden Joko Widodo adalah dari 2 hari rapat terbatas ini, bahwa beliau menekankan tampaknya memang kita akan hidup bersama Corona, atau istilah beliau adalah berdamai dengan Corona atau COVID-19, oleh karena sampai hari ini untuk pencegahan yaitu vaksin COVID-19 belum ditemukan. Ini juga menjadi kecemasan buat kita juga. Semua ilmuwan-ilmuwan terbaik di dunia, dari Eropa, Amerika, semua 5 benua ini belum juga menemukan vaksin untuk COVID-19, dan termasuk juga untuk problem kuratifnya yaitu obat juga belum ada. Jadi vaksin maupun obatnya belum ada. Jadi tampaknya kita akan hidup bersama Corona sampai ditemukannya vaksin maupun obat terhadap COVID-19 ini. Sehingga beliau menekankan yang terpenting sekarang ini adalah yaitu imunitas. Imunitas dalam bahasa saya, jadi immunity is the king, begitu. Dan disiplin is the queen. Jadi itu satu mata uang, di mana satu sisinya adalah imunitas yang harus kita kembangkan terus-menerus untuk melawan COVID-19, dan kemudian sisi lainnya ada disiplin,
disiplin dalam social distancing, memakai masker, dan kemudian bekerja di rumah dan yang lain-lain. Jadi ada dua yang harus kita tetap pertahankan dalam masa di mana kita menghadapi COVID-19, di mana seperti tadi dikatakan dalam pengantar, belum jelas juga ini kapan vaksin maupun obatnya ditemukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah per 11 Mei kemarin di Indonesia sekarang ada 14.032 yang positif. Ini laporan dari Letjen Doni Monardo. Kemudian 2.698 yang sembuh dan 973 yang meninggal dunia. Di sisi ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada mereka yang meninggal dunia di masa COVID-19, termasuk juga kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang kabarnya meninggal dunia karena harus mencari jaringan internet, karena harus mengerjakan tugas kampusnya. Kami juga mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya. Dan kemudian yang ingin saya tekankan lebih jauh adalah semua yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi ini tidak lain pada hari ini itu terkait dengan 5 prioritas kerja beliau bersama Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Yaitu yang pertama yaitu pembangunan SDM menjadi prioritas utama, kemudian kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga debirokratisasi, kemudian yang keempat deregulasi, dan kelima transformasi ekonomi. Sayang dalam 6 bulan terakhir ketika ini berjalan, kita berhadapan dengan COVID-19. Nah, ketika berhadapan dengan COVID-19 ini, Presiden kemudian membuat 3 prioritas kerja pada tanggal 1 April 2020, yaitu terkait dengan kesehatan, dengan refocusing dan realokasi sebesar 75 triliun rupiah, di mana terkait dengan selain test kit dan yang lain-lain juga ada santunan kematian tenaga medis, kemudian ada jaring pengaman sosial hampir 110 triliun rupiah, kemudian untuk dunia usaha yaitu terkait dengan insentif perpajakan dan kemudian pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang bagian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah Presiden ini selalu menjalankan selain prioritas yang pernah disampaikan 5 prioritas kerja beliau atau panca kerja, kemudian 3 prioritas di masa COVID-19, beliau juga mencoba menjalankan semua perkembangan COVID-19 ini dengan mematuhi semua peraturan perundangan yang ada. Nah, yang pertama adalah beliau menekankan asas hukum yang selalu kita pegang, yang tertinggi itu adalah tentang salus populi suprema lege esto, yaitu keselamatan rakyat hukum tertinggi, kemudian dari mukaddimah melindungi segenap bangsa Indonesia dan konstitusi. Ada 3 undang-undang yang dipakai, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, 24 2000 tentang penanggulangan bencana, dan 6 2018 tentang kekerentanan kesehatan. Lalu kemudian diikuti dengan yang berikutnya keputusan Presiden tentang penetapan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan peraturan pemerintah, dan ini yang kemudian kita hadapi sekarang dalam bentuk penetapan PSBB maupun penetapan kita memilih PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar sekarang diikuti oleh 4 provinsi dan 14 kabupaten kota di Indonesia. Dan sampai hari ini, ketika rapat terbatas pada hari ini, beliau sekali lagi menekankan bahwa yang ingin ditegaskan sekali lagi pada hari ini rapat terbatas yaitu bahwa ada memang isu atau diskusi mengenai pelonggaran PSBB, tapi tadi dalam rapat terbatas beliau menekankan bahwa pelonggaran PSBB itu agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Nah, kemarin dalam rapat terbatas beliau mengatakan bahwa memang ada, nanti kita terus-menerus ini melakukan evaluasi terhadap pelonggaran PSBB, tapi sampai hari ini belum ada kepastian mengenai itu. Keputusan terakhirnya memang berada di tangan pemerintah pusat, yaitu di tangan Kementerian Kesehatan sebagai proksi dari pemerintah pusat. Nah, Presiden dalam hal ini menegaskan kembali dalam 2 hari rapat terbatas ini, yaitu soal terkait dengan BPS, terkait dengan jaring pengaman sosial
Ya. Untuk misalnya terkait dengan program sembako itu sudah selesai di seluruh Indonesia yang mendapatkan sembako pada tanggal 10. Mohon Ya. maaf Bang Fajrul, saya potong. Saya sebelum mungkin ada satu poin saja yang saya kira pemerintah pasti siap ya. Pasti berbagai instrumen apapun digunakannya, mobilisasi sumber daya apapun pasti digerakkan. Tapi ada satu hal, mungkin pertanyaan kita, apakah pemerintah mempersiapkan dari kemungkinan yang dihadapi itu sampai 2021, 2022 atau seperti apa? Bagaimana Pak Fajrul? Kalau kita mengikuti peraturan-undangan yang sudah disiapkan, yang paling akhir adalah pada tanggal 9 Mei 2 hari yang lalu, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi 2019. Ini semuanya menindaklanjuti terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara yang kita keluarkan 31 Maret 2020. Pemerintah kalau mengikuti Perpu ini akan menyiapkan diri sampai tahun 2022, terutama di bidang ekonominya. Ya, saya kira poinnya sudah jelas Pak Fajrul. Nanti mungkin akan berkembang dari putaran diskusi kita. Kita silakan Prof. Irawan. Nah, saya kira jelas pemerintah itu sudah membuat antisipasi sampai 2022 ya. Tapi mungkin ada kajian yang bisa kita jadikan rujukan bahwa apakah itu di luar atau lebih cepat lah dari itu. Silakan Prof. Terakhir sebenarnya saya ingin nambahkan saja, pemerintah mendorong ke arah kepemimpinan 5 hal yang berhasil kita selesaikan, yaitu moral leadership-nya berhasil kita selesaikan, yaitu kita melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, rule of law leadership, yaitu pada bidang regulasi. Ketiga, institutional leadership-nya. Kemudian keempat, operational leadership. Dan yang kelima, informational leadership. Jadi 5 kepemimpinan ini berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Jadi walaupun nanti sampai tahun 2021 atau 2022, kita sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih. Memang ada kajian melihat bahwa persoalan leadership justru yang sangat penting ya di tengah pandemi. Saya kira menarik itu yang dikemukakan terakhir Pak.